Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sederek, monggo pinara podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Kalau kita ngomongin tentang pendidikan nih, Pak, belum pembukaan sudah tiba-tiba pendidikan. Kalau kita ngomongin tentang pendidikan nih ya, para sederek, ini akan selalu jadi urusan penting terutama bagi negara Indonesia di mana kita akan menuju ke Indonesia emas gitu kan. Nah, karena dari sinilah masa depan anak-anak kita itu dibentuk. Nah, sekarang pemerintah lewat Presiden Prabowo punya program yang luar biasa untuk pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Mungkin para sederek udah pernah mendengar yang namanya program sekolah rakyat ini. Atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali mendengar, nanti kita akan gali lebih lanjut. Karena ini juga program yang penting banget, perlu kita kawal dan perlu kita ketahui bersama apa manfaatnya, gimana pelaksanaannya, dan gimana sih kontribusi kita biar bisa menyukseskan program sekolah rakyat ini. Nah, bersama Mutia di sini hari ini, di podcast Pinara ini, ada salah satu tokoh penting nih di Yogyakarta yang terkait dengan sekolah rakyat ya, yaitu adalah Bapak Agus Ristanto. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang, sebelum siang. Bapak Agus Ristanto ini adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA Pak, Betul, SRMA 19 di Bantul. Dan hari ini Mutia akan ngobrol lebih jauh lagi sekolah rakyat seperti apa, kita kulik, benar-benar kita kupas nih Pak. Siap. Terima kasih sudah bersedia hadir di Pinara. Nanti akan saya hujani pertanyaan. Waduh, nanti jadi deras berarti nanti. Ya. Oke, Aman baik. ya Pak ya, siap ya. Aman. Kalau Ya. begitu tetap di Pinara. Kembali lagi di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan Mutia di sini masih bersama dengan Bapak Agus, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 19 yang berlokasi di Bantul ya Bapak. Betul. Untuk lokasinya sendiri itu ada di Sonopakis, betul Pak? Sonosewu. Oh salah, Enggak, Sonosewu. iya, Sonopakis. Salah info Pak, Timur. kemarin ada iya. infoin ke saya Sonopakis. Dekat memang Sonopakis Dekat ya, dan Pak? Sonosewu. Tetanggaan kan Benar. ya Pak? Baik. Bersebelahan. Jadi di Sonosewu ya para sederek. Nah, kalau SRMA 19 sendiri ini ya Pak ya, itu kan mulainya bersamaan dengan sekolah rakyat yang lain. Di tanggal 14 Juli. Ya. Iya, Jadi secara betul. serentak gitu ya Pak dimulainya. Iya, 14 Juli itu berjumlah 52. 52 Iya, sekolah iya, ya Bapak di 52 seluruh sekolah. Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, betul. sebelum menuju ke 14 Juli itu pasti sebelumnya sudah dipersiapkan segala hal gitu kan Pak, baik oleh pemerintah maupun dari istilahnya kontributornya di daerah termasuk Bapak juga seperti itu ya Pak ya. Nah, boleh ceritain dong Pak dari awal berdirinya sekolah rakyat ini seperti apa, kemudian kelembagaannya seperti apa, mungkin bisa masuk ke tujuannya juga Pak gitu. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sederek. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. memperkenalkan, sudah disampaikan oleh Mbak Mutia berkaitan dengan posisi saya sebelum menjadi Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul sesuai dengan nomenklatur. Sekolah rakyat di DIY itu ada dua, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 dan 19. Kalau yang 20 itu di Sleman Purwomartani, di Bandiklat di Kalasan Purwomartani, baik. Yang pertama di 19 itu di PB2KS itu, ya itu yang di sekarang itu di Jalan Kesejahteraan Sosial 1, itu bersama Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso yang posisinya di Sonosewu. Sentra Terpadu atau Sendu Profesor Dr. Suharso itu ada dua lokasi, yang di Surakarta dan di Sonosewu Yogyakarta. Oh, baik. Ya, jadi mungkin kok ada Sendu itu apa toh? Dulu saya juga kepo. Sendu itu apa? Ternyata sentra terpadu begitu. Ini berarti gedungnya milik milik Kementerian Sosial. Sosial ya Pak ya. Kementerian Sosial. Saya juga tanya sejarah. Ternyata gedung itu sudah lama. Lama tidak, dulu itu dioperasikan pasca Covid itu sempat off 4 tahun. Itu kata itu sama PIC itu sebelumnya digunakan untuk BRIN, Litbangnya Kemensos. Oh, Litbangnya Kemensos ya Pak ya. Terus berposisi sebagai BRIN-nya itu kemudian alih posisi untuk yang rehabilitasi nafsa. Kemudian hadir SR, Sekolah Rakyat. Kemudian dari situ ternyata posisi yang tempat untuk rehabilitasi nafsa untuk yang Sendu Suharso yang di Sonosewu itu beralih ketugasan mereka sebagai tindakan preventif mereka sebagai penyuluh orang-orang yang berada di sentra terpadu Profesor Dr. Suharso itu, mereka juga masih dalam koridor penanganan rehabilitasi nafsa, namun untuk tindakan preventif penyuluh begitu. Tetap ada
Terlebih itu nanti ketika wilayah yang rehabilitasi nafsa bareng-bareng dengan kami, nanti bisa mungkin dirasa bagi manajemen itu, oh ini kurang baik, dari Soeharto udahlah posisinya sebagai begitu informasi. Oke, Berdirinya saya pribadi sebagai kepala sekolah itu juga dulunya tidak ikut istilahnya seleksi apa begitu, tapi by inviting lewat email. Dulu di belajar.id itu saya masuk, ada email untuk undangan, bersedia untuk sebagai kepala sekolah itu antara iya dan tidak. Berarti begitu. Langsung ya Pak ya, langsung iya, itu, Anda gitu iya, ya? gitu. Kalau konfirmasi iya ya konfirmasi itu, kalau tidak ya abaikan saja begitu. Itu perekrutannya begitu diawali dari seperti sebelumnya juga ada. Setelah itu kan diundang, itu ada coaching klinik. Coaching klinik sejumlah sekitar 600-an. 600-an terundang, yang ikut itu 400-an sekian. Kemudian ini untuk kepala sekolah semua. Kepala sekolah itu berawal dari profiling kami. Profiling. Tapi sebelumnya berarti Pak Agus ini guru. Oh iya, benar, izin. PNS gitu ya Pak? Betul, saya sebagai ASN PNS di SMA Negeri 1 Bambang Dipuro. Bantul, Yogyakarta, begitu. Kemudian mendapatkan invitation itu tadi ya Pak terus kemudian ikut karena kekepuan kami dan saya pribadi otomatis saya ikut saja. Ternyata ada seleksi. Ujiannya itu tanda kutip WOW, itu. Iya, WOW. Wow, itu namanya itu WOW. Iya, beneran itu. Jadi karena apa diuji Pak? lagi. Tingkat apanya nih? Ya gini. Ya memang mungkin bagi Kemendikdasmen itu kan rapot kami dikira saya menganggap termasuk orang beruntung saya. Masuk di profiling oleh mereka itu termasuk ini pilihan dari Kemendikdasmen. Kemudian dari pihak Kemensos silakan mau menyeleksi lagi dengan tambahan ujian kompetensi. Gitu ya, Pak, monggo. Nah, saya ikut juga. Ikut seleksi dengan ternyata ya ujian lagi. Sudah pegawai ujian lagi ya, kami ikuti. Tambahan ternyata ada psikotes, ada TOEFL, ada yang terakhir ada wawancara. Ada TOEFL, ada wawancara. Iya, betul. Artinya di sini kan pemerintah serius nih Pak menganggap bener itu kompetitif. Di DIY itu kalau saya tidak salah dalam memori saya sejumlah 20 DIY itu. Dari DIY 20. Iya, dari DIY 20. Iya. Yang itu 20 yang tes saja kan ya Pak? Untuk yang ujian nanti pada akhirnya akan masuk ujian seperti itu. Dan walaupun pada akhirnya ya mungkin beruntung. Kalau dulu kepala sekolah kami pernah menyampaikan mungkin nasib bisa, mungkin nasabnya juga bisa, atau nisabnya juga bisa. Pas beruntung juga bisa nanti itu. Betul ya. Saya ada format sebelumnya juga saya udah daftar BCKS. BCKS itu bakal calon kepala sekolah yang reguler. Sekolah GTK, biasa iya, sekolah yang biasa reguler. Sudah 2 kali saya. Tapi ya itu tadi, karena belum beruntung dah. Ini ada undangan, coba saya ikut uji kemampuan gitu ya. Ternyata masuk speknya Kemensos. Ya terima kasih Kemensos. Itu gitu. Itu bisa ikut andil gitu. Oke, iya silakan gitu. Baik, itu kalau untuk perekrutan kepala sekolahnya Iya, benar. Namun kalau dari kelembagaannya berarti kan ini kolaborasi ya Pak, sekolah rakyat nih. Ada Kemendikdasmen, ada Kemensos, dan mungkin ada Kemenak. Kemenak juga. PU, guru agama. Komdigi. Iya, Komdigi juga. Komdigi ini support sistem support untuk yang internet. Baik. Jelas kami nanti gini ya, walaupun sekarang belum, saya percaya penuh bahwa nanti akan one student one laptop. Wow. Iya, gitu nanti begitu. Berarti kalau sekarang masih proses menuju ke situ ya? Jelas, pendistribusian saja. Kami tunggu itu nanti. Iya, one student one laptop, kemudian smartboard di depan itu bukan konvensional pakai using permanent board, itu bukan. Bukan blackboard itu. Iya, bukan whiteboard atau signing board itu enggak. Tapi nanti apa sekarang sudah smartboard Pak untuk pembelajarannya? Namun proses menuju ke situ. Iya, saya percaya itu. Karena nanti mereka belajar difasilitasi dengan LMS. Learning Management System. Betul, belajarnya nanti lewat bisa tablet, bisa laptop aplikasi nanti. dan web Jelas gitu itu ya, ada Pak, sudah. Ya. Tapi boleh Pak kita kembali ke tujuan awal nih dari sekolah rakyat itu sendiri, karena kan memang ini bedanya apa sih sama sekolah negeri biasa? Toh sekolah negeri juga sekarang sudah gratis begitu ya Pak. Ini kan sekolah rakyatnya juga gratis. Tapi apakah apa sih yang membedakan sekolah rakyat ini dengan sekolah negeri biasa? Apakah spesifik sasarannya ke siapa? Kemudian sistemnya, kurikulumnya apakah berbeda atau bagaimana? Jelas berbeda. Baik. Langsung saya sampai jelas berbeda. SR sekolah rakyat itu adalah boarding.
Jadi berasrama begitu ya. Jadi berasrama otomatis banyak komponen, banyak bidang yang di sekolah negeri itu tidak ada. Baik. Kalau sekolah negeri, saya juga berbackground dari sekolah negeri, berangkat sebelum jam 7, pulang sebelum maghrib. Ya, kalau di sini saya berangkat mungkin bisa ba'da subuh, pulang bisa ba'da isya. Atau saya juga mungkin sampai subuh lagi karena saya menginap juga. Nah, ikut membersamai juga bila mana diperlukan. Posisi untuk yang menginap itu menemani, membersamai, mendampingi, mengarahkan, membimbing siswa atau murid-murid sekolah rakyat. Karena mereka posisinya di asrama. Jadi banyak yang membersamai mereka. Membersamai dalam kegiatan di rumah, bisa dikatakan di asrama, atau di kamar, berarti kamar asrama 1, 2, 3, 4, sampai 8 di SMA 19 Bantul itu ada wali asuh dan wali asrama. Wali asuh dan wali asrama. Jadi di sini trilogi pendidikan itu ada antara sekolah, keluarga, masyarakat. Keluarganya ya posisinya di rumah tersebut, masyarakatnya antar asrama. Asramanya tidak satu asrama laki-laki, satu itu enggak. Tapi asrama laki-laki terpisah dengan rumah-rumah. Nah, antar rumah itu menjadi bisa dikatakan masyarakat RT gitu akhirnya. Begitu. Berarti tantangan banget ya Pak ya istilahnya. Ibaratnya kalau guru-guru aja sudah sangat berat ketika mengajar anak-anak dari jam 7 pagi hingga jam 3 atau jam 4 maksimal ya Pak. Ini 24 jam. Betul, iya. Sementara 24 jam. ini wali asuh dan wali asrama ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk wali asuh dan wali asrama ini apakah direkrut seperti Bapak juga atau bagaimana? Ya. Posisi untuk yang direkrut dengan ujian itu dari guru, dari kepala sekolah, kemudian tahapan pertama itu wali asuh. Wali asuh itu juga ada ujian juga. Ujian psikotes, ujian TOEFL, wawancara juga ada. Di bagian awal-awal itu ada. Namun demikian karena pemenuhan secara bisa dikatakan ini anomali mungkin. Ini ternyata dari PKH mungkin dari teropong, mungkin dari Kemensos sendiri, sudah oke nih. Pokoknya wali asuh itu rata-rata dari PKH. Diambil dari inputing mereka, SDM-nya dari PKH. Kemudian ada yang dari TKSK, berkaitan dengan keamanan bisa. Kemudian juru masak dari TKSK juga ada. Kemudian juga dari Tagana. Tagana itu juga dari bawah Kemensos itu juga. Ya, Pak, ya? Iya, itu bukan ujian lagi itu. Langsung masuk dari langsung masuk bawahnya itu. Kemensos berarti Betul, ya, Pak, betul, iya. Nanti mungkin kita kulik lebih lanjut lagi nih Pak tentang gambaran besarnya sekolah rakyat ini, terus yang sasaran tadi kita belum Iya, sampai betul, situ betul. ya, Pak, Iya, Nanti benar. Iya, siap. Maka para sederek tetap di Pinara. Kembali lagi di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan Mutia di sini masih bareng Pak Agus, Kepsek ya, Kepsek Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SMA 19 Bantul. Tadi kita sudah membicarakan tentang sasaran tapi belum komplit nih Pak. Ya, siap. Sasarannya tadi kan memang kalau sekolah rakyat ini warga, bukan warga, siswa atau siswi gitu ya Pak. Murid gitu kalau di SL itu murid ya, gitu. Murid yang memang dari keluarga kurang mampu begitu ya, Pak, betul. Ada kriterianya dari desil 1 dan desil 2. Desil 2, betul. Boleh dijelaskan dulu nih Pak, mungkin desil 1, desil 2 itu apa, kemudian pengecekannya gimana, memastikan mereka ini tepat sasaran atau enggak itu bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutia menanggapi pertanyaan tentang siswa bagaimana keberadaan mereka kok. Begini, pertama kali saya juga langsung istilahnya dapat 200 siswa. Dapat langsung 200 siswa dalam pemikiran, wah ini kelas besar ini. Kelas besar itu, dan saya juga melihat di data itu ternyata 10, rombelnya 10 itu. Nah, saya tanya, rombongan belajar atau kelas gitu, kelas. Satu kelas berjumlah 20. Jadi 200 mana existing tempat ya sebenarnya, karena lokasi kami itu kalau kelas pagu sebenarnya itu 32 atau sampai 36. Namun existingnya dari sentra itu kami menyesuaikan. Jadi 20 siswa dalam satu kelas. Ya, otomatis dalam guru nanti pengaruh juga kebutuhan guru nanti. Nah, saya sampaikan ketika bagaimana keberadaan mereka sebagai siswa di situ. Ya, saya juga tanya, ini dulu tuh gimana tuh perekrutannya? Nah, sesuai yang disampaikan oleh mereka, sumber suara otomatis, sumber itu ya jelas itu saya sampaikan. Ini dari mana? Oh, ini didapat dari data tunggal sosial ekonomi nasional.
Itu bagaimana tuh? Yang jelas dari miskin ekstrim, maaf tanda kutip ya, kurang beruntung secara finansial. Dari istilah desil 1, desil 2 saya juga ikut dari Kemensos itu. Ternyata dari BPS statistiknya begitu. Ternyata untuk yang rentan miskin profilingnya siswa itu begitu. Jadi mereka ada rapotnya juga. Ada yang dari siswa rumahnya fasilitas yang tanah dari masih tanah. Kemudian ya benar yang jelas itu. Jadi data itu didapat benar-benar mereka dibersamai oleh PKH itu. Jadi PKH sejumlah 700-an yang ada di DIY itu bekerja untuk istilahnya merekrut siswa dengan cara masuk SMP, dengan cara home visit, berkomunikasi keluar. Jadi itu benar-benar detailing begitu. Berarti memang ini ada yang sebelumnya tuh sama sekali belum sekolah juga ada ya Pak ya? Iya, atau putus sekolah. Atau putus sekolah. Iya. Karena didapat dari informasi ternyata ada yang putus sekolah itu tidak ingin melanjutkan kelas 11. Sebenarnya ada siswa murid kami itu ada yang sebenarnya sudah kelas 11 tapi putus sekolah karena faktor finansial itu tadi. Nah, ada seperti ini mereka dapat get lagi beneran. Merasa beruntung, merasa ya ada yang menolong kaitannya dengan untuk studi lanjutnya mereka. Begitu. Oke, berarti memang proses rekrutmennya itu benar-benar dicari gitu. Iya, dicari. Benar-benar. Iya, betul. Butuh gitulah yang masuk ke sekolah rakyat ini. Oke, baik, itu proses rekrutmen siswanya ya Pak. Iya, rekrutmen siswa karena banyak tadi itu ya. Yang menentukan nanti dari pihak Korwil nanti disampaikan ke bagian pusat. Kan ada 400-an yang dapat itu. Ternyata ada silek bayi, yaitu by sistem akhirnya begitu. Kemudian jadi 200. Iya, jadi 200 itu benar. 275 kalau di DIY itu. Akhirnya berbagi. Jadi siswa yang ada di DIY di SRMA 19 Bantul itu tidak murni dari Kabupaten Bantul saja. Iya, gitu. Jadi yang mereka itu dari 5 kabupaten, 1 kota madya itu ada di sana semua. Dari kedua SR tersebut. Ya, kemungkinan yang di SR Sleman mungkin nggak ada yang dari Bantul. Namun yang di Bantul itu ada yang dari Sleman. Iya, mungkin ya ada dari Sleman. Mungkin jumlahnya 143 yang ada di Bantul sendiri. Itu yang dari Sleman, Pak? Yang dari Bantul, yang di posisi di Bantul, iya. Jadi lainnya itu memang iya. Dari kabupaten dan kota juga ya. Iya, betul. Begitu. Perekrutan siswanya karena saya juga penasaran ini Pak, kok memang menyasar murid desil 1 dan desil 2. Iya, istilahnya kalau kaitan dengan logus memang kami tidak berdasar dengan tempat yang seperti itu. DIY itu unik pokoknya. Biar sama seperti yang disampaikan oleh Bu Kadinsos Bu Endang Patmintarsih itu Jogja itu pokoknya ya itu bersebar di antara dua itu. Semua disampaikan semua. Begitu. Begitu. Iya, untuk yang siswa. Nah, kalau untuk kualifikasi gurunya itu kan semua mata pelajaran juga pasti ada ya, Pak ya? Ada. Walaupun ada yang belum ada. Ya begitu karena saya percaya itu akan proses berikutnya ketika ini kok masih kurang akan disampaikan yang kurang tadi. Tapi saya tidak mengeluh. Mengoptimalkan yang ada. Jelas begitu. Ketika banyak mengeluh itu itu tidak bukan problem solver itu. Iya gitu. Supaya Pak Agus Oke, iya pokoknya hanya mempermasalahkan masalah, nggak ada ending-endingnya gitu. Terus masalah dan masalah lagi. Jadi Bapak fokus kepada yang ada dulu. Yang ada dulu kami optimalkan. Di SR 19 ada berapa Pak? Oke, baik. Untuk jumlah guru 25. Terdiri dari yang pertama saya sampaikan pertama perekrutan seperti saya yang dilakukan ya. Pokoknya kemudian jumlah guru yang diterimakan di informasi pertama berjumlah 19. Kemudian untuk guru agama belum. Masuk guru agama 3 sebenarnya, 3. Kemudian 1, mohon maaf ketika ada pemberitaan yang undur diri, memang benar. Di SR itu ada guru agama ya, yang undur dan SR tidak membuka lowongan itu seperti itu. Ada informasi, maaf ada teman-teman dari teman yang X itu, Bu SR butuh lowongan, maaf itu ada keputusan dari, pokoknya yang mereka bisa masuk itu karena sudah dari profiling dari Kemendikbudrismen juga, guru-gurunya terutama. Mereka sudah punya sertifikat pendidik. Kemudian sudah pernah ikut ujian dimasuk di SSCASN. Itu sudah pernah ikut ujian P3K. Akhirnya mereka posisinya sebagai P3K. Ikut ujian. Pertama tadi jumlahnya 19. Kemudian digenapi dari Kemenak 3. Tapi kemudian 1 menjadi 2. Kemudian ada informasi lagi. Tambah informasi susulan kaitannya dengan P3K berikutnya yang mungkin ada selip-selip atau apa masuk 4. Berarti jumlahnya 25 tadi itu. Begitu. Untuk guru.
Kan perekrutannya juga begitu. Masih ada wali asuh, wali asrama. Oh iya, nanti ada juga tendik ya, istilahnya. Oh, Teknik tenaga ya, Pak? kependidikan Oh, nanti baik. ada. Nanti jumlahnya 43 nanti. Oh, memang Ya. ini tim besar ini. Iya, Ya. saya insya Allah nanti mau memori itu Iya. sedikit-sedikit. Ingat, saya ingat nanti, ya. ingat pokoknya ingat, insya Allah ingat. Oh, saya juga berterjun langsung dari awal sampai insya Allah. Oke, Ingat. baik. Itu Ya, itu yang guru. Guru juga. Ya, untuk yang wali asuh sampaikan ya. Yang nanti teknik. boleh Pak kita. Oke, baik, lagi. siap, Tapi siap. mungkin yang menarik juga nih kurikulumnya Pak. Oke, Kalau baik. Kurikulumnya tuh pakai Kalau kurikulum masih kurikulum nasional. Oh, ini kurikulum nasional. Ini saya tekankan gitu. SR atau sekolah rakyat itu adalah sekolah negeri. Sekolah negeri. Jadi entitasnya bukan tetap masuk sekolah, jadi bukan swasta, negeri, difasilitasi oleh negara. Anggaran juga dari APBN, murni APBN. Nah, berkaitan dengan jumlah apa tadi yang disampaikan? Jumlah guru gitu ya. Iya, guru yang tendik itu jumlahnya berjumlah 43 terdiri dari wali asuh, wali asrama, yang tadi tenaga kebersihan, tenaga ada tenaga keamanan, juru masak, dan kami masih ada yang kurang itu. Tapi tidak mengeluh. Tidak open. Ada yang dari operator sekolah belum. Kemudian yang sekarang ketika undur berarti guru sosiologi juga belum masuk. Ada kemudian dari guru agama yang tadi keluar karena kami berusaha untuk membersamai siswa yang dianut sesuai dengan gurunya begitu. Jadi akhirnya satu agama Hindu, satu agama Katolik, 198 beragama Muslim atau Islam. Begitu kriterianya. Namun memang guru-guru ini kan tidak apa ya Pak? Maksudnya kan kalau tugas dari guru-guru di SMA negeri gitu juga mengurus banyak administrasi segala macam. Kalau di SR sendiri juga seperti itu juga. Karena kurikulumnya sudah ready nih, sudah silakan ini apa lebih memang sesuai ada juknis, ada buku pintar, buku saku, buku kurikulum pedoman sekolah rakyat, ada kami pelajari satu persatu walaupun ada ini England saja. Ini sekilas seperti like this gitu. Ternyata kurikulumnya itu ada 3 lapis sebenarnya. Oh, 3 lapis. 3 lapis ya Pak. 3 lapis berkaitan dengan jadi satu yang iya, dari yang pertama adalah muatan kurikulum yang akademik sesuai dengan sekolah reguler itu. Kurikulum muatannya kurikulum yang nasional merdeka, kemudian kurikulum asrama. Dan kurikulum berkaitan dengan keterampilan berkarakter itu. Jadi penekanannya di kami itu ketika pas di kelas berarti menggunakan kurikulum yang di sekolah nasional, ketika pas di sore berarti menggunakan kurikulum yang asrama, ketika di karakter agama di ibadah malam, ibadah pagi, ibadah siang, sore, itu berarti nanti akan ada muatan karakter untuk ke sana. Berarti jadi karena memang 24 jam. Benar, mereka dibersamai, difasilitasi. Ketika mereka tidak dioptimalkan secara itu berarti nanti hanya di siang tok. Iya, betul. Ya, sudah maaf, difasilitasi dari atas sampai bawah ada semua. Dari sebelum tidur sampai bangun tidur fasilitas semuanya. Begitu. Jadi komplit lah ya Pak, tidak hanya kurikulum nasional saja ya. Alhamdulillah ada sudah. Kita kulik lebih lanjut lagi tentang kurikulumnya ya Pak ya. Nanti kita bahas lebih menarik lagi tetap di Pinara. Kembali lagi di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan masih bersama dengan Pak Agus, Kepala SRMA 19 Bantul. Kita masih seru nih ngobrolin tentang sekolah rakyat dan tadi saya tuh pernah baca Pak tentang yang karakter ini tadi Bapak sebutkan di segmen sebelumnya. Ini tuh ternyata dibantu oleh TNI ya Pak? Iya, benar. Iya, benar. Pelaksanaannya bagaimana? Kemudian kapan nih Pak atau malah setiap saat nih diawasin atau gimana? Baik. Terima kasih. Menanggapi berkaitan dengan pendidikan karakter. Itu bermula dari awal untuk pembersamaan dalam MPLS. Setelah melaksanakan CKG atau cek kesehatan gratis atau PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu hari berikutnya itu berkaitan dengan memulakan dulu. Bagaimana tahapan awal itu menghabituasi. Karena jelas perubahan antara di rumah dan di asrama itu beda. Nah, yang pemahaman saya selaku kepala sekolah bekerja sama dengan para guru melihat input yang seperti itu bagaimana mau diapakan seperti itu, speknya. SR itu seperti apa? Proyeksi ke depan sebagai apa gitu. Targetnya nanti targetnya harus sesuai dengan visi. Pertama orang yang beriman, kemudian
cakap dalam bidang teknologi, jelas yang kaitannya dengan humanis dan berempati, jelas itu dari salah satu visinya di situ. Visi ke sana untuk misi-misinya banyak. Nah, berkaitan dengan itu, yang notabene input siswa, maaf sebelumnya, rambut yang pertama itu posisinya, waduh unik pokoknya. Input dari para siswa itu ya. Ya terima kasih atas keunikannya itu. Kemudian kami bersama, bagaimana kalau ini sudah bisa dikatakan ya belum terlambat. Tapi timingnya itu sudah agak lama ini masa-masa seperti ini. Nah kemudian ada surat instruksi dari Presiden. Harus ada TNI di sini dilibatkan begitu. Jadi para TNI itu mereka tuh siap always. Ada instruksi langsung kami bersurat hanya via WA. Pak Sugiono bersama teman-teman Babin itu. Babin Kantipmas, kemudian dari Polsek, dari kaitannya dengan Kodim itu masuk di situ. Mereka membersamai kami dalam pembentukan karakter. Iya, saat MPLS. Kemudian mereka otomatis pertama kali itu untuk spek yang baik kami harus melihat fisiknya dulu. Ternyata dari rambut yang seperti itu nutupi alis seperti kayak Gen Z, kami nutupi alis kayak orang Eropa gitu, nutupi sebegini. Ini harus dipangkas. Kami berkolaborasi dengan barber itu tukang potong rambut. Dari pihak Kodim memotong mereka. Rambutnya maksudnya. Dipotong, kemudian rapi. Speknya pokoknya 1, 2, 1, 2. Wah, pokoknya seperti itu. Mantap itu sudah. Akhirnya dari situ sudah ternyata yang semboyan dari SR itu adalah bisa dikatakan cerdas bersama tumbuh setara. Itu memang benar-benar iya. Cerdas bersama tumbuh setara itu. Jadi kami berharap bisa cerdas bareng-bareng, tumbuhnya juga walaupun ada secara perkembangan itu mengembang itu, tumbuhnya juga mungkin ya sudah tumbuhnya setara. Jadi ini memang nyambung juga dengan target SR secara umum ya Bapak ya? Iya, prototipenya itu seperti, kalau kami pernah diberitahu tentang Siti Arsa, kemudian Taruna Nusantara, Al-Hikmah, Bali Mandara, itu adalah sekolah semua berasrama. Berawal dari yang seperti ini dan berakhir nanti mungkin bisa melebihi harapan kami. Arahan Pak Presiden nanti bisa menjadi sekolah yang pilihan begitu. Iya. Seleksi siswa itu memang tidak seleksi tes potensi akademik nggak masuk ya. Hanya posisi secara ekonomi yang di bawah sebenarnya, di posisi di atas ini yang terima. Begitu. Baik. Begitu. Tapi nanti di situ dibentuk karakternya. Iya, jelas. Nah, karakter yang seperti itu. Jelas dari makan, dari tempat keibadah, dari kebersamaan mereka. Makan dulu itu yang meriah gitu. Tapi kemudian ada Kodim dari Pak TNI datang. Kami juga, saya ke Pasuruan juga ikut retret. Tidak hanya pimpinan daerah saja, saya termasuk ke Imbas retret. Terima kasih Pak Prabowo. Saya ikut retret. Nah dari situ saya sampaikan juga harus bersama-sama. Maka empati akan tumbuh, jiwa korsa akan tumbuh di situ. Loro siji loro kabeh, tapi tidak ingin sakit. Bahagia satu, bahagia semuanya. Jadi gini. Untuk makan ya harus adil rata. Pertama, ambil gitu meriah itu. Coba kalau dibiarkan seperti apa? Ternyata ada yang jatah, ada yang tidak. Itu berarti iya gitu. Nah, ada yang dua. Dibentuk karakter tadi itu. Pertama itu harus antri dulu. Sabar diatur. Walaupun akhir-akhirnya dia akan mengatur dirinya sendiri dulu sebelum mengatur orang lain. Jelas itu. Karena ini berhubungan juga dengan nanti outputnya mereka ini diarahkan kemana sih gitu Pak? Otomatis pasca lulus gitu atau bagaimana? Betul, otomatis pasca lulus mereka akan studi lanjut. SMA level SMA beda dengan SMK. Jadi mereka berharap akan studi lanjut. Link match-nya nanti dari pihak atas saya percaya nanti akan meng-match-kan dengan perpaduan tautan ini. Ini harus ada lagi dan nanti akan mungkin kalau sekarang ada yang kuliah 0 rupiah ada, mungkin ada dari PIP juga ada. Jadi begitu pembinaan karakternya seperti itu. Dari agama dibersamai oleh guru, pasca itu menuju ke masjid ibadah-ibadahnya. Berarti kan memang nanti diarahkannya ini lanjut studi ya Pak ya? Iya lanjut studi. Dari SRMA ini. Iya betul. Kemudian berarti ijazahnya statusnya bagaimana Pak? Ini kan negeri. Berarti ijazah ya ikut negeri juga. Benar. Jadi bukan hanya surat keterangan ikut penyamaan atau penyetaraan, tidak. Ini negeri ya ijazah ya. Saya yakin sekolah negeri ya dapat ijazah negeri lah. Begitu. Iya. Jadi memang sudah dipertimbangkan juga jangka pendeknya, jangka menengah, target jangka panjangnya seperti apa juga begitu, gitu ya Pak ya. Oke.
sebentar ya, para saudara, ini nanti kita akan close dengan evaluasi dampaknya seperti apa Bapak. Nanti sekolah rakyat ini outputnya akan menjadi seperti apa, dan dampak untuk masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan ini akan seperti apa. Tetap di Pinara. Balik lagi di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Oke, terima kasih. Nah, ini last but not least, kita akan mengulik terkait dampak, evaluasi juga termasuk ya di sekolah rakyat itu seperti apa, nanti outputnya dibawa kemana gitu kan Pak. Nah, benar. Oh ya, masih bersama Pak Agus ya? Iya, saya masih bersama. Tadi kan kita sudah obrolin tentang jalannya seperti apa, kurikulum, dan juga apa sih yang diharapkan dari para murid ini gitu ya Pak. Nah, sekarang untuk evaluasinya sendiri nih Pak, pelaksanaan monitoring dan evaluasinya seperti apa yang nanti kita bisa tahu nih indikator keberhasilan itu kayak gimana. Oke, baik. Hadirnya SR tentunya banyak pendapat gitu ya. Iya, betul Pak. Masa ada sekolah rakyat, ada yang teman saya bilang, maaf, ada nanti aku akan mendirikan sekolah pejabat gitu, tanda kutip, kok bisa teman saya itu. Karena mungkin ada yang iya gitu, ada sekolah pejabat gitu. Berkaitan dengan itu iya agak nyempil. Kemudian ada anggapan yang seperti itu dari orang tua, terutama banyak yang merasa bersyukur anaknya bisa bersekolah. Anaknya juga ada yang bertambah, terima kasih ya Pak, seperti itu. Jadi link match saya pernah ikut juga dalam ketika masa reses Pak Sauki yang DPD yang dari DIY itu. Sekolah rakyat, siswa tidak akan pernah mundur bila mana ada kaitannya dengan siswa sudah berkomitmen penuh, punya integritas tinggi, ada pernyataan dari awal, disetujui, disepakati oleh orang tua bersama murid. Lilo legowo ikhlas, anak sekolah, Bapak memberikan kesempatan, tidak akan ada sejarah mundur, gitu ya. Testimoninya seperti itu. Jadi untuk kaitannya dengan dampak gitu ya, dampak kemudian ada bagi evaluasi. Nah, keberadaan SR sekolah rakyat yang notabene di bawah, kalau Kemensos itu pada Pusdiklat, kami itu di bawah Pusdiklat Bangprof, Pusat Pendidikan Pengembangan Pelatihan dan Profesi seperti itu. Nah, dari sana saya yakin memang jauh, karena supervisi kepala sekolah itu jauh. Kalau guru itu dengan saya oke. Tapi untuk saya posisi SR itu berharap memang untuk evaluasi, monitoring atau monef itu ya ada dari perwilayahan nanti. Maksudnya lebih spesifik jadi kelihatan jadi, kan Pak? Jadi kemarin sudah ada konsolidasi dari wilayah timur, Jawa Timur itu ada sekitar 26 titik SR sudah melakukan konsolidasi. Untuk yang Jogja Jateng kemarin kurang lebih ada 14 sudah konsolidasi kaitannya dengan SR. Ya mungkin arah yang ada dari pusat akan memberikan plotting ini untuk memposisikan, kalau di istilahnya di sekolah reguler itu ada balai menengah pendidikan, ya balai pendidikan menengah ini Kabupaten Bantul membawai sekian SMA, SMK begitu. Nah ini berharap nanti juga akan ada regional. Ya walaupun belum ada, saya yakin akan pantauan kalau langsung Jakarta nanti muyak di Jakarta. Iya betul. Ya berharap nanti akan di seluruh Indonesia. Iya, gitu. isinya kalau ini ada pengawas. Pengawas di wilayah DIY itu siapa, wilayah Jateng itu siapa, atau istilahnya yaitu tadi ketika terlalu jauh ya lama nanti. Ini yang monitoring siapa, supervisi siapa gitu. Controllingnya nanti jadi jauh. Oke, jadi memang ke depan harapannya memang sepertinya akan ini dibentuk yang lebih spesifik, lebih ke regional. Bener nanti ada regional Karena kan kita begitu. juga mau fokus ke indikator keberhasilan. Iya betul, jelas itu. Dan kami tidak merasa istilahnya
susah atau bagaimana ketika pelayanannya jadi akan birokrasi begitu. Terlalu lelet nanti akhirnya. Kok seperti itu ya jadi lama. Bagi kami ya ketika pendistribusian apapun sarpras atau apa gitu biar cepat langsung wilayah Jogja langsung Jogja. Laptop, sarpras, alat mandi, alat perlengkapan apapun akan jadi cepat nanti. Ini sedikit evaluasi dan masukan dari ya gitu saya begitu. Sebagai pelaku lapangan. Saya berlapangan. Jadi saya juga ikut berkaitan dengan kepegawaian bagaimana itu Bu dari Pusdiklat. Ya saya sampaikan kekurangan kami seperti ini. Kami tidak mengeluh loh tanda kutip gitu, tapi saya sampaikan idealnya. Kalau bicara ideal belum ideal. Sampai-sampai Prof Nuh atau Pak Menteri kalau mau cari masalah ya di SR itu. Tapi SR bukan mempermasalahkan masalah yang ada, tapi masalah itu silakan diurai, diselesaikan, dioptimalkan dengan yang belum seperti yang saya sampaikan awal tadi itu. Siap. Begitu Bu Mutia. Nanti kalau untuk terakhir nih Pak, kan kita tadi sudah membicarakan tentang indikator keberhasilan. Ya. Nanti kan ini pasti teman murid-murid ini juga kemudian setelah lulus gitu kan Pak, apakah kemudian juga dipatok dengan nilai nih Pak? Oh ya baik. Dari standar, otomatis ada standar, ada assessment ada ya. Bisa lulus dan tidaknya. Itu jelas ada patokannya. Patokannya ada KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu ada. Kalau di sekolah reguler mungkin ada sudah mematok dari standar lulus besok itu di awal di KOSP, istilahnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP, kurikulum satuan pendidikan. Itu siswa lulus itu bila mana sudah bagaimana? Iya, betul. Terus berarti harus bisa menempuh mata pelajaran ini, tidak ada ini, kriteria lulus seperti ini, dan untuk nilai-nilai tidak ada yang di bawah sekian. Ada. Nah, bawah KKM tadi. Iya, bawah KKM. Nah, untuk SR sendiri ketentuannya beda dengan negeri. Pembelajaran LMS. Jadi pembelajaran kami yang disampaikan oleh Prof Nuh itu ada tailor made. Tadi korelasinya ketika belum bisa lulus, ya diulang sampai lulus. Maka istilah multi entry, multi exit itu memang ada gitu. Pembelajaran, penanganan, perlakuan siswa yang seperti itu ada ekstra. Jadi ada guru mendampingan akan dilakukan seperti itu. Memang indikator keberhasilan itu akan berbeda banget ya jelas Pak. Itu seperti di sini harus diulang terus sampai bisa. Iya, sampai bisa ketika LMS sudah ternyata baru 2 tahun. Kemarin ada akselerasi bagaimana ketika siswa sudah LMS sudah oke. Muatan-muatan karakter sudah sesuai dengan spek. Yang ngatapan harus ngulur waktu. Tukang jahit ya sudah. Kalau jahitnya bahannya seperti ini, sudah stiff body ya oke. Oke, sip begitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas lagi ya Pak ya. Mungkin di lain kesempatan siap. Lihat lagi mungkin siswa kami bisa ikut sini, bisa nanti. Monggo nanti sebagai mungkin cross check dari yang saya sampaikan. Match enggak, kepala sekolah gitu terus muridnya ngapusi itu Bang, seperti itu. Oke, siap, monggo. Nanti kami bisa membersamai siswa. Siap. Mungkin ada closing statement gitu Pak yang mau disampaikan kepada para sederek. Oke, baik. Para sederek semua di wilayah Jogja pada khususnya berkaitan dengan SR, monggo silakan untuk tahun berikutnya. Bila mana Bapak Ibu masuk dalam kriteria kategori yang diharapkan oleh pemerintah, silakan bersamai. Anak didik diberi kesempatan mereka untuk studi lanjut yang lebih tinggi lagi. Kami bersama tenaga kependidikan di SRMA 19 Bantul akan membersamai putra-putri Bapak Ibu untuk cerdas bersama tumbuh setara. Itu seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Mutia. Kita besok akan ketemu lagi di episode yang lain dan pastinya tema juga yang nggak kalah menarik. Dan Mutia juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Arah Coffee. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Makasihnya luar biasa ya, cozy banget. Dan di sini minumannya. Ini ada Arah Coffee. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung sama kami. Dan mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan, dari saya juga ada kesalahan. Mohon maaf Bapak. Begitu juga dengan kami, saya. Terima kasih banyak. Dan pokoknya tetap di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dadah!